Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Raja Utara. Angin tajam yang menakutkan bertiup melalui ruangan. Tinju seperti logam hitam dari Raja Naga Utara itu seperti sabit dewa kematian karena tanpa ampun ditembakkan ke arah kepala Xiaoyan. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut, tetapi senyum di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api tidak menghilang. Hanya melihat sekilas pada Raja Naga Utara, yang telah melepaskan diri dari kuali, dan mengulurkan jarinya sebelum menekannya dari jarak tertentu. Bang! Setelah Xiaoyan menekan jarinya ke bawah, Raja Naga Utara, yang bergegas, tiba-tiba menegang. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka membungkus tubuhnya sebelum menyerang dari semua kemungkinan pintu masuk. Mereka dengan cepat menyerbu ke kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus jiwa yang tersisa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kau lakukan pada rajanya? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Raja Naga Utara merasa terkejut dan marah. Dia meraung keras. Raja Naga Utara, kamu telah melebih-lebihkan dirimu dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di depanku. Xiaoyan hanya tersenyum saat Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari Raja Naga Utara ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan fragmen jiwa? Namun, yang baru saja terjadi adalah apa yang dia harapkan akan terjadi. Meskipun tubuh yang dimurnikan dengan metode pemurnian biasa menjadi lebih tangguh dan kebal terhadap rasa sakit, pada akhirnya boneka hanyalah boneka. Itu tidak memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiaoyan secara alami tidak mau menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk memperbaiki boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan menyempurnakan boneka terbaik yang dia bisa karena dia ingin menyempurnakannya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun, wayang biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul terlepas dari seberapa kuat boneka itu. Wayang jenis ini jauh dari kata sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membangun boneka dengan kecerdasan sebanyak mungkin, atau lebih tepatnya pengalaman bertempur. Raja Naga Utara telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama fragmen jiwanya dimurnikan dan digabungkan dengan boneka itu, boneka yang akan dibentuk itu benar-benar akan menjadi mesin pembunuh. Saat itu, Xiaoyan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tetapi dia telah meninggalkan fragmen jiwa ini yang tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini mewarisi kekejaman Raja Naga Utara. Itu telah bersembunyi selama periode waktu ini dan hanya menimbulkan masalah setelah Xiaoyan melunakkan tubuh sampai sangat kuat. Sayangnya, sisa jiwa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Hanya dengan menggabungkan fragmen jiwa ini dengan tubuh ini maka boneka itu akan menjadi sempurna. Aku akhirnya menemukanmu, Xiaoyan melirik Raja Naga Utara, yang dikelilingi oleh api merah muda, dan tersenyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengelilingi jiwa Raja Naga Utara yang tersisa. Jangan. Raja Naga Utara sepertinya telah mendeteksi sesuatu saat ini. Syok melintas di matanya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, bagaimanapun, Xiaoyan dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak ke depan dan menelan fragmen jiwa seperti tornado. Suhunya yang sangat tinggi memperbaikinya dalam beberapa menit. Setelah fragmen jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan,
aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul di dalam api teratai setan yang memurnikan. Setelah itu, aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiao yang sebelum bergabung dengan kepala boneka itu. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara, mata hampa boneka itu secara bertahap menampakkan kilau emas yang dingin. Kilau ini dipicu oleh tubuh boneka logam hitam itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak sangat agung dan memancarkan pencegahan yang hebat. Apalagi bodinya yang awalnya agak kaku berangsur-angsur diganti. Kelonggaran ini bukanlah bentuk kelemahan. Sebaliknya, ia menyembunyikan kekuatan menakutkan boneka itu yang bisa meledak dalam sekejap di tempat yang tidak bisa dijangkau mata seseorang. Memungkinkan wayang menjadi lebih efektif saat meletus dan membunuh. Xiao Yan masuk dengan lega saat dia mengamati sosok logam hitam berdiri di depannya. Dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi keluar dari jarinya. Akhirnya, benda itu mendarat di dahi boneka sebelum berubah menjadi segel darah samar. Koneksi mental juga terbentuk saat segel muncul. Di masa depan, kamu akan dipanggil Raja Utara. Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya, dimengerti, Tuan. Wayang ini berbeda dari wayang langit di masa lalu. The Sky Demon Puppets tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang saat melawan orang lain. Namun, Raja Utara ini akan secara otomatis menyerang hanya dengan pikiran dari Xiao Yan. Selain itu, tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa saat bertarung melawan orang lain. Sepertinya tidak ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali. Raja Utara saat ini harus sebanding dengan bintang 5 Dou Sheng. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya terus mengamati Raja Utara. Sebuah boneka yang bisa menandingi bintang 5 Dou Sheng, tidak ada yang tahu seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh berita seperti itu jika menyebar. Namun, Xiao Yan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara samar-samar telah mencapai bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng, dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang luar biasa kuat, batas boneka ini seharusnya lebih tinggi. Boneka tidak bisa melepaskan Dou Qi. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, memurnikannya dengan api teratai setan yang memurnikan tidak akan banyak membantu. Di masa lalu, boneka iblis bumi mengandalkan menyerap petir untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan telah menggunakan metode penyempurnaan yang serupa untuk boneka ini dan telah menyempurnakan beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Utara saat ini akan memiliki kemampuan untuk menyerap petir. Selain itu, batas penyerapan ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan boneka setan langit di masa lalu. Karenanya, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah di mana dia bisa menemukan kekuatan petir yang cukup. Jika dia mengandalkan pil obat penyulingan untuk menarik pil lightning, Xiao Yan tidak akan bisa mendobrak Raja Utara hingga bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng bahkan jika dia bekerja sampai mati. Mungkin sudah waktunya untuk pergi ke tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia tertawa pelan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Raja Utara mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Xiao Yan segera menemukan Cai Lin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi. Dia juga menoleh setelah mendeteksinya. Ekspresi tertegun melintas di matanya saat dia melihat Raja Utara di belakang Xiao Yan. Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api lotus pemurnian iblis memurnikannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku naga Void kuno hanya dengan pandangan sekilas. Perbaikan itu berhasil. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak tinggal lama.
Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Cailin, dia memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Gemuruh! Raungan guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di alam kosong yang gelap. Jika seseorang menyapu matanya, dia akan menemukan cahaya perak yang bersinar di dekat tepi kegelapan di mana petir besar bersiul dengan liar seperti naga besar. Tubuh Xiao Yan tetap tergantung di alam. Matanya menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya. Tempat ini adalah tempat dia menyempurnakan boneka setan langit saat itu dan juga tempat dia bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam, Mang Tianqi dari klan Lei, untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mang Tianqi tampak sangat menderita karena dikejar oleh makhluk aneh petir hitam itu. Saat itu, Xiao Yan hanya tahu bahwa kilat hitam itu menakutkan dan dia tidak bisa menyentuhnya. Kali ini, targetnya adalah makhluk petir hitam itu, yang memaksa Mang Tianqi melarikan diri dengan ngeri saat itu. Dia harus mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. Ayo pergi. Murid Bahtera hitamnya mengamati petir yang melonjak di dalam kolam petir. Xiao Yan tersenyum tipis saat tubuhnya memimpin untuk terbang ke depan. Tubuh hitam Raja Utara mengikuti di belakangnya. Saat itu, Xiao Yan harus sangat berhati-hati saat memasuki kolam petir di alam kosong. Dia takut menarik puluhan ribu sambaran petir pada saat yang sama, tetapi sekarang dia tampak cukup nyaman di wilayah aneh yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan ini. Tubuhnya terus melayang melalui kolam petir. Petir yang berkedip dengan liar tiba-tiba akan berhenti ketika mereka masih ratusan kaki dari Xiao Yan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang agak kuat. Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir. Dengan Purifying Demonic Lotus Flame melindungi tubuhnya, kekuatan kilat tidak berani untuk maju. Dari kelihatannya, api surgawi peringkat ketiga ini memang memenuhi reputasinya. Kolam petir dari alam kosong sangat luas, tetapi dengan kecepatan Xiao Yan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu. Xiao Yan melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Dia kemudian mengalihkan matanya untuk memeriksa gugus petir hitam, yang tampak seperti naga besar saat perlahan-lahan bergoyang di dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi serius. Ekspresi muram berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menghela nafas. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Utara menyerap petir ini, itu akan dapat mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat itu, ia bahkan bisa bertarung melawan bintang 6 elit Du Sheng. Bantuan semacam ini akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.